Tambah, nama saya Joko Prastia, saya dari KIMI. Itu Joko lah. Kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Udah semester berapa? Semester 7, Pak. Belum selesai kalian ini. Belum, Pak. Nah, selesai belum? Aman. Saya ada semester masih ada ini, target semester 10. Semester 8, Pak. Oke, mungkin kawan-kawan silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Intan Sapitri, saya berasal dari Batam. Sama jurusannya seperti teman saya juga Prasetya dari Ilmu Administrasi Negara semester 7. Nah, izin Pak, perkenalkan nama saya Raja Alifah Mulia dari Kabupaten Natuna. Natunanya saya di Pulau 3, Pak. Sama juga seperti rekan-rekan saya sebelumnya dari Umrah juga, Ilmu Administrasi Negara semester 7, Pak. Baik Pak, perkenalkan saya Melia Indriani. Saya dari Desa Dendun, Kabupaten Bintan, Pak. Saya satu jurusan sama teman-teman, kebetulan kami satu kelompok juga. Dari mana Dendun? Iya, dari Dendun. Baik Pak, nama saya Raja Isa Kencana Dewi, sama seperti teman saya juga dari Umrah semester 7. Datang dari Alawatannya. Dari Ian juga semester 7 juga. Asli mana? Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Iya. Terkait program unggulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberdayakan masyarakat nelayan lokal itu, Pak. Kalau pemberdayaan nelayan ini sebetulnya bidangnya bukan di sini. Itu di bidang apa namanya? APP itu kan? Pengolahan, pemasaran sama diberikan tangkap, Pak. Soal bidang tangkap. Tapi oke lah. Kalau program unggulan pemberdayaan masyarakat nelayan, kayaknya tuh kita tuh pernah ini kayak. Nah, kita tuh di dinas tuh kita punya dulu tuh kita punya penyuluh perikanan. Masih ada sekarang nggak ya penyuluh perikanan? Masih, tapi sudah di administrasi. Pindah ke mana? Masih di bawah dinas atau? Sekretariat. Oh ya, masih ada. Kita ada penyuluh perikanan. Nah, biasanya kawan-kawan penyuluh perikanan ini yang mereka berhubungan langsung sama masyarakat nelayan. Baik itu. Kemudian kalau untuk program-programnya itu kayak misalnya bantuan alat tangkap, kemudian pelatihan peningkatan nilai tambah produk, misalnya bikin grup ikan itu kan, kalau ikan saja dijual tak laku kan saya itu mengolah jadi produk-produk unggulan gitu. Nanti kalian bisa kemarin masukin suratnya di gedung sana kan? Nah, nanti kalian pergi lagi ke gedung sana, tanya bidang PP gitu. Nah, mereka memang lebih banyak ngurusin masalah pemberdayaan nelayan gitu. Coba, ini yang kedua. Pergi nanti ya sana ya. Iya. Datang juga. Yang kedua, bagaimana dinas ini menangani tentang masalah illegal fishing yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau illegal fishing di sini bidangnya. Apa? Di bawah. Di bawah. Oh, tak ada orang. Ya orang lagi Natuna. Oh, Natuna. Ya, kita fokusnya lagi pada Natuna semua. Nah, ini kan bidang ini namanya bidang kelautan, konservasi dan pengawasan. Nah, pengawasan perikanan itu di sini, di bidang ini. Kita ada polsus namanya, polisi khusus, sama penyidik pengiriman sipil. Nah, mereka yang bertugas untuk mengawasi di bidang kelautan perikanan, baik itu kegiatan illegal fishing atau kegiatan-kegiatan lain yang di laut, termasuk kegiatan usaha di laut yang mereka awasi. Nah, biasanya kita juga dibantu atau kita bentuk ini kelompok pengawas masyarakat atau pengawas, namanya kita bina, karena kan kita personilnya terbatas nih, sementara wilayah kita kan luas nih. Nah, jadi kalau ada pelanggaran yang terjadi di wilayah masyarakat nelayan terdekat, mereka misalnya lapor ke kita gitu. Kalau pelanggarannya berupa pelanggaran pidana, baru kita proses. Tapi kalau pelanggarannya bisa diselesaikan secara musyawarah, kita selesaikan secara musyawarah gitu. Ini yang ketiga, Pak. Ada tidak
inovasi yang modern untuk menangani kasus ataupun menangani terkait illegal fishing ini. Contoh yang modern itu gimana? Maksudnya yang melalui perkembangan zaman sekarang gitu Pak, entah melalui teknologi media atau segala macam gitu. Ya pastilah, kan mereka kontak kita ke HP, kan modern kan? Betul. Ya, jadi kalau nggak salah memang mereka kita kasih mereka bantuan alat komunikasi, ya kan? Kita kasih mereka bantuan handphone, HT juga, terus kamera buat laporan kayak gitu. Karena kelompok yang sudah kita bentuk tetap kita bina gitu. Ya salah satu inovasi modernnya bikin WA group. Jadi begitu ada pelanggaran langsung diinfokan. Ini gimana Pak? Ada gimana? Baik Pak, izin bertanya. Pertanyaan selanjutnya itu di dinas Kelautan dan Perikanan, apakah memiliki program untuk membantu nelayan mengadopsi praktik perikanan yang berkelanjutan? Ada. Ya, itu tadi kita berikan bantuan alat tangkap misalnya supaya nelayan-nelayan ini tidak menggunakan alat tangkap yang tidak dibenarkan. Contohnya kayak bukan harimau kan dilarang tuh. Nah kita ganti dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, misal dengan bantuan bumbu gitu atau jaring atau yang lainnya yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain bantuan alat tangkap, kita juga memberikan penyadaran gitu, pengetahuan supaya mereka ikut serta menjaga ekosistem laut tempat mereka mencari makan gitu. Selain itu juga kita kita bentuk kawasan-kawasan konservasi, tujuannya supaya ikan itu punya lokasi tempat dia beranak pinak, kemudian anak-anaknya nanti akan merantau. Nah anak-anaknya merantau inilah yang bisa ditangkap kayak gitu. Karena di dalam kawasan konservasi itu ada zona-zona yang kita jadikan sebagai zona inti, yang zona inti itu tidak boleh diakses sama sekali kayak gitu. Tanya tuh sama Ronald tuh ya, mantap Ronald. Dia ikut survei kawasan konservasi ya. Dia explore terus Pak. Nah itu. Oke. Last pertanyaan Pak ya. Terkait tadi kan pemberian beli alat-alat itu Pak. Nah ada juga dari dinas terkait memberikan subsidi Pak, subsidi entah itu berbentuk BBM atau nelayan gitu. Ada. BPJS nelayan. Ya, kita juga kasih BPJS ke nelayan. Kemudian kalau subsidi BBM itu dari pemerintah pusat kayaknya ya. Tapi untuk mendapatkan itu mereka harus punya kartu nelayan. Nah, kartu nelayan itu database-nya di kita, buatnya di dinas kelautan, di bidang perikanan tangkap. Ya, kayak gitu. Ya. Selain itu juga selain bantuan tangkap, bantuan kapal juga kita berikan. Pak, izin sedikit terkait dengan bantuan tadi. Mau nanya nih Pak, terkait dengan bantuan tadi, apakah sudah melakukan penyebaran atau hanya ada daerah-daerah tertentu saja yang mendapat bantuan? Daerah tertentu aja. Gimana? Selama dia masih dalam masuk kawasan Kepri. Kan nggak Berarti mungkin kita kasih daerah-daerah maksudnya kayak kabupaten tertentu atau seluruh semuanya, Kepri? semuanya. Makanya masih dia masuk Kepri semuanya dapat. Sejauh ini tuh Pak, dari kapan nih dapat pembantu? Yang saya tahu kalau bantuan anak tangkap ini dari dinas yang terbentuk udah dibantu. Dari tahun berapa ya? Provinsi terbentuk tahun berapa? 2022. 2002. 2002. Ya, 2002. 2004 ya. Nah kalau nggak salah mulai 2004 tuh bantuan itu udah ada. Sama ini Pak, kan dikasih bantuan nih sama nelayan yang membutuhkan kayak alat dan lain-lain segala macam. Tapi kalau misalnya nelayan itu melakukan pelanggaran seperti mereka tetap memakai alat bius atau alat yang mudah untuk secepatnya mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, itu sanksi yang diberikan kepada nelayan? Itu alat yang mudah tuh. Kayaknya bius itu kan nggak boleh Pak. Ya. Bius untuk ikan tuh. Nanti kalau dikasih bius kan ikan langsung nimbul tuh banyak dapatnya kayak gitu. Terus kenapa nggak boleh pakai bius? Kalau bisa Kan pakai kayak gimana? rombongan ikan gitu Pak, kan otomatis karangnya juga ikut rusak. Iya, Oh. sama bius juga kan karangnya juga rusak Pak, mati karangnya.
Gitu ya, makanya bius nggak boleh. Nggak boleh Pak. Kalau di Natuna nggak boleh Pak. Nggak hanya di Natuna, seluruh Indonesia bius nggak boleh. Oke, terus tadi pertanyaannya gimana? Saya lupa. Sanksinya Pak. Oh, kalau sanksinya ke pelakunya, ke pribadi pelakunya kayak gitu. Saya paham, pasti maksudnya apakah bantuannya ditarik kembali atau tidak gitu ya. Sejauh ini kayaknya tidak, karena bantuan yang kita berikan itu kan kita lakukan monitoring juga gitu. Nah, dia mau pakai bius atau tidak kan kita nggak tahu nih. Tapi kalau ketangkap di lapangan dia pakai bius, itu kena sanksi pidana, bius atau belum gitu. Nah, biasanya juga bantuan itu diberikan di kelompok gitu. Jadi mereka bentuk kelompok baru diberikan. Tapi ada juga langsung ke individu-individu yang lainnya gitu, berdasarkan usulan dari kabupaten kota. Gitu. Orang tuanya apa kerjanya? Nelayan juga. Nelayan. Siapa yang namanya? Alifa. Raja apa? Raja Alifa. Raja Alifa. Ada tuh dosen kelautan namanya Raja Arkansah, orang Sedanau. Masih saudara? Pak, enggak semua saudara. Si Raja itu apa? Masih Raja, itu yang di belakang saudara enggak? Enggak juga. Gimana ini? Coba Raja Topik tahu nggak? Lewat Nabi Muhammad mungkin Pak. Hanya itu Pak, beberapa pertanyaan dari kelompok kami. Dan terima kasih juga Pak sudah menjawab dan memberikan kesempatan untuk kami bertanya-tanya, untuk kami silaturahmi sama Bapak. Nah, mungkin saya ini yang berbeda. Kenapa kami di KPP yang dekat rumah sakit Angkatan Laut berdua acaranya?